Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini ya. Kali ini terkait Pak Jokowi yang ternyata masih punya kaki tangan di PDIP. Wah, ternyata Pak Jokowi punya kartu ya, kartu as ibaratnya ya. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Kita tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ada sebuah pertanyaan besar, tapi ini sangat jarang terlintas di pikiran banyak orang. Apa itu? Apakah Bapak Jokowi masih punya kaki tangan di PDIP? Pernah nggak kalian mikir begitu? Itulah sekarang yang sedang kupikirkan. Kulihat makin kesini PDIP makin runyam. Oh, berarti ini bukan masalah internal PDIP saja. Ini artinya masih banyak kaki tangan Bapak Jokowi di dalamnya. Karena apa? Karena banyak sekali kemelut yang dihadapi PDIP sekarang ini. Akan ada beberapa hal yang menjawab pertanyaan dari Opung Parbelak ini. Yang pertama, bisa dikatakan bahwa di dalam PDIP sekarang ini ada dua faksi kuat. Yang pertama itu faksinya Puan Maharani, yang kedua itu faksinya Prananda Prabowo. Ya, jadi ini setelah kudalami, ternyata mereka ini sama-sama punya ambisi. Ya, walaupun mereka sama-sama Megawati, tapi bapak orang ini beda. Nggak satu bapak ini. Kalau satu bapak orang ini nggak akan terjadi faksi. Bisa saja faksi yang lain beda. Mereka satu faksi kan begitu. Tapi mungkin itulah dia, sama seperti kerajaan zaman dulu, ya kan. Walaupun satu bapak, tapi karena lain mama, ya kan, bisa perang ya antara keduanya. Walau demikian juga sebaliknya, walaupun satu mama, tapi lain bapak, oh lebih dahsyat perangnya. Ya, jadi di dalam PDIP ini ada dua faksi, faksinya Puan Maharani dan juga faksinya Prananda. Kalau faksinya Puan Maharani, isinya adalah orang-orang yang lebih berpikir realistis dan juga lebih berpikir kepada bagaimana menemukan solusi, ya, menemukan solusi terhadap satu masalah di negeri ini, ya. Terlebih lagi antara hubungan mereka dengan Bapak Jokowi. Kan begitu. Kita bisa lihat sendiri bagaimana Ibu Puan ya selalu berusaha menjadi pribadi yang sweet di depan Bapak Jokowi. Kita bisa tangkap dalam beberapa kesempatan ya, mereka berdua itu terlibat dalam percakapan yang mesra ya. Itu Bapak Jokowi dengan Ibu Puan Maharani. Aku yakin ya, sampai sekarang ya, aku bilang sama kalian, sampai sekarang itu pasti masih telepon-teleponan. Ya. Sekarang begini, ya, siapa aja orang-orang di dalam faksinya Ibu Puan ini, ya. Yang pertama itu Bambang Pacul, ya. Yang kedua itu ada Junimart Girsang. Yang ketiga itu ada Effendi Simbolon. Yang keempat itu ada Ahmad Barasa dan juga yang lain dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita tahu sendiri, ya, bagaimana perjuangan mereka orang-orang yang disebutkan tadi. Mereka itu sebelum Pilpres 2024, mereka ngotot dan mereka memperjuangkan supaya Puan Maharani lah yang menjadi calon presiden waktu itu. Tapi Ibu Ketua Umum berkata lain. Yang dimajukan Ganjar, makanya 16%. Kalau Ibu Puan Maharani mungkin bisa mendekati angka 35%. Walaupun ujung-ujungnya bakalan berujung kalah, ya kan? Tapi paling tidak terlalu sememalukan Ganjar lah. Ya, itu. Ya, mungkin juga ketika Ibu Puan Maharani ya bertarung kalah dengan Bapak Prabowo, ya paling tidak PDIP masih punya tempat lah. Karena kalau misalnya debat capres antara Puan Maharani dengan Bapak Prabowo, ya, itu nggak akan keluar itu angka 5 dari 10, angka 11 dari 100. Ya, karena kita tahu sendiri Ibu Puan Maharani itu selain berpendidikan,
tapi dia lebih punya otak lah daripada si Ganjar. Lebih punya akhlak. Ya. Nah, kubu satu lagi ya itu adalah si Prananda Prabowo. Sekarang begini, kalau ku bilang sama kalian ya Prananda Prabowo ini orang-orangnya ini adalah Hasto, ya kan? Setelah itu ada Said Abdullah, setelah itu ada katakanlah Masinton Pasaribu. Setelah itu katakanlah ada Deddy Sitorus dan lain sebagainya ya. Jadi kalian tahu nggak? Tahun 2013 kalian boleh cek di artikel. 2013 yang namanya Prananda Prabowo tadinya nggak pernah sama sekali dia itu muncul ke permukaan, tiba-tiba dimunculkan ke permukaan. Karena apa? Ya, karena dia digadang-gadang sebagai penggantinya Megawati, ya, sebagai putra mahkota, ya. Jadi sebetulnya dari tahun 2013 kawan ini waktu itu masih umurnya 43 tahun, sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus dari Ibu Megawati. Walaupun sampai sekarang sudah berlalu 11 tahun, hampir 12 tahun, ya nggak jadi-jadi itu barang. Kan begitu. Yang jadi pertanyaannya sekarang Ibu Mega arah hatinya kemana? Dua-dua anaknya. Ya kan? Jadi bisa dikatakan ya kalau untuk sekarang PDIP sendiri masih sulit menentukan siapa yang akan menjadi penerus Megawati. Karena apa? Kongres belum mulai. Nantilah kemungkinan besarnya kalau nggak salah bulan Mei orang ini bakalan kongres. Di situ baru kita main tebak-tebakan ya. Main kita, ya kan? Aku pegang siapa, kalian pegang siapa? Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan Hasto sekarang itu kuar-kuar itu bukan cuma nggak ada sebetulnya. Kalau dia, jujur aja aku bilang sama kalian, ya keinginan jadi ketua umum ada, tapi dia pasti akan jaga perasaannya Prananda. Paling tidak, ya kan kalau misalnya dia mendukung Prananda, ya kalau dia jor-joran dukung Prananda, mendorong Prananda untuk maju menjadi ketua umum nanti di Kongres, ya paling tidak dia kebagian lah. Jadi ketua umum lagi, kenapa nggak bisa? Itu kan bukan jabatan pemerintah. Mau 5 periode pun juga Hasto bisa jadi jadi sekjen, bisa. Makanya kita bisa lihat ya orang-orang yang cenderung dekat dengan Mbak Puan Maharani itu biasanya orang-orang yang juga menjaga hubungan dekatnya dengan Bapak Joko Widodo. Makanya kemarin pemecatan terhadap Bapak Joko Widodo yang paling nafsu itu dari kubunya si Hasto. Ya, kubunya Hasto. Ya, jadi bisa dikatakan ya masih ada kaki tangan Bapak Jokowi di sana. Karena apa? Karena Bapak Jokowi sendiri pun ya sampai tanggal 4 Desember kalau tidak salah, beliau itu masih memegang kartu PDIP. Artinya apa? Dia ingin memberikan isyarat bahwasanya ya PDIP masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan masih punya kesempatan untuk tetap menjadi ranking 1 kalau PDIP boleh meyakinkan Bapak Jokowi ya ada rekonsiliasi di antara mereka berdua. Nah, sekarang kan rekonsiliasinya kan ya itu kan bisa dikatakan mustahil ya karena sudah ditetapkan Bapak Jokowi sudah dipecat. Nah, maka kita akan tahu bagaimana nasib PDIP selanjutnya. Betul, serius aku nggak ngomong nggak ngomong mengada-ada ini. Nah, sekarang begini ya, dan juga kemarin kan Hasto mengatakan bahwasanya dia mengancam dia akan membeberkan skandal-skandal dari pejabat negara. Ya, aku yakin skandal-skandal pejabat negara yang dia akan beberkan, dia ancam untuk beberkan, itu pasti yang ada kaitannya dengan Bapak Jokowi.
Pasti, karena apa? Musuh utama orang ini kan sekarang Bapak Joko Widodo. Nah, masalahnya skandal itu terjadi pada masa pemerintahan Bapak Jokowi. Nah, sekarang Bapak Jokowi ya waktu berkuasa itu sama-sama berkuasa dengan PDIP. Dan aku yakin ya, skandal-skandal pejabat negara yang sedang dipersiapkan si Hasto ya, itu masih erat hubungannya dengan PDIP. Dan dia akan bongkar ya pejabat-pejabat negara ya, walaupun pejabat negara itu masih napasnya napas PDIP, tapi yang termasuk kaki tangan Bapak Jokowi. Sekarang secara politik, ku bilang sama kalian, ya, secara politik adalah hal yang wajar, hal yang normal ketika salah satu penguasa dan juga lingkarannya, memerintah, mereka akan berusaha bersih-bersih dengan penguasa sebelumnya. Itu pasti, ya. Makanya yang ditakutkan kubunya Hasto Kristianto dan juga kita nggak boleh, kita tidak bisa munafik, kita tidak bisa menutupi bahwasannya ya baik mereka yang ada di yudikatif, di legislatif dan juga di eksekutif ya, mereka itu sekarang menjadi incaran. Jadi incaran secara politik ya. Maka satu persatu ya, coba ya. Maka satu persatu mereka itu akan diangkat. Ini adalah pembalasan. Kenapa bilang pembalasan? Coba perhatikan kalian dulu ya, perhatikan kalian. Effendi Simbolon ya, itu adalah salah satu pentolan dan juga bisa dikatakan gacuannya Mbak Puan Maharani ya. Termasuk juga salah satu orang yang dipecat. Dan aku yakin dari antara 27 orang yang dipecat kemarin ya, itu Effendi Simbolon bukan satu-satunya orang yang masuk di dalam faksinya Ibu Puan. Ya, pasti ada beberapa orang ya yang masuk ke faksinya Ibu Puan ya. Kenapa bilang? Karena aku tahu ada di beberapa calon di daerah ya, dan juga beberapa pengurus di daerah sudah jelas-jelas ya, misalnya calon yang diusung itu dari partai PDIP itu calon yang A ya, sementara calon yang B itu diusung partai yang lain, kan begitu. Nah, ada beberapa pengurus ya partai ya, baik itu di kabupaten ataupun di provinsi ya, mereka itu menentukan pilihan sesuai dengan apa yang mereka anggap akan menang. Makanya mereka itu membelot dari pilihan ketua umum atau dari pilihan partai. Contohnya, aku nggak mengada-ada. Kabupaten Toba, ya, Kabupaten Toba atau bahasa itu, ya, Kabupaten Toba di kampungku itu, ya, bisa dikatakan pentolannya saja waktu itu salah satu calon bupati, ya, dari partai PDIP. Tapi beliau mengajak masyarakat untuk memilih calon dari yang bukan partai PDIP. Siapa itu? Calon gubernur Bobi Nasution. Kebetulan menang. Ya, itu dia melihat bagaimana yang mana yang bakalan menang dan mana pilihan hati mayoritas masyarakat, kan begitu. Nah, sampai sekarang namanya belum dicoret. Belum dicoret. Itu makanya gue bilang, ya kan. Jadi kita nggak tahu bagaimana sebetulnya pola ya mereka di dalam memilih orang-orang yang dipecat. Coba kemarin yang tersangkut dengan Masinton Pasaribu, tidak mau mendukung Masinton Pasaribu, itu 4 politisi PDIP dipecat. 4. Anggota DPR itu apa-apanya. Ya, jadi itu dia. Masinton ini arahnya kemana? Ini orangnya Hasto ini, orangnya di Sitorus ini, ya. Jadi makanya orang-orang yang berseberangan dengan mereka itu dibabat habis.
Dibabat habis. Yang berseberangan mereka itu, ya bisa dikatakan mereka mungkin salah satu barisannya Puan Maharani. Kan begitu. Nah, Mbak Puan Maharani ini tidak terlalu vulgar melakukan perlawanan. Karena apa? Karena beliau sendiri kan sekarang jadi ketua DPR, ya. Dan juga bisa dikatakan beliau ini diancang-ancang untuk calon presiden nanti. Kita nggak tahu juga. Calon presiden nanti entah si Pranandanya. Yang penting sekarang dia jalani dulu perannya sebagai ketua DPR. Kan begitu. Nah, Bapak Joko Widodo sendiri ya, itu bisa dikatakan baik di kalangan elit pusat ataupun yang ada di provinsi dan juga di kabupaten, itu bisa dikatakan masih ada saja yang simpati dengan Bapak Jokowi. Kan begitu. Hanya saja mereka tidak berani menentukan sikap karena apa? Karena mereka masih menjaga karir politik mereka yang ada di PDIP, kan begitu. Tapi kita lihat sendiri bagaimana ya tokoh-tokoh sentral PDIP yang ada di kota Solo, yang ada di Jawa Tengah, ada beberapa daerah lainnya, dengan rasa percaya diri dan juga tidak peduli mereka mau didisiplin seperti apa dari partai, mereka menentukan bahwasanya mereka mendukung calon yang tidak lurus dengan Bapak Jokowi. Itu dia. Apalagi Jawa Tengah. Jujur saja bro, Jawa Tengah itu kandang banteng kemarin. Karena apa? Bukan karena Megawati, tapi di situ ada calon potensial dan bisa dikatakan calon terbaik dari PDIP. Mbak Puan itu dapilnya Jawa Tengah. Ya, setelah itu Mas Bambang Pacul itu dapilnya Jawa Tengah. Setelah itu ada Pak Utut ya, Mas Utut Widianto itu juga dapilnya Jawa Tengah. Inilah pemegang suara terbanyak di Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah itu jangan kalian pura-pura lupa, itu kampung Bapak Jokowi. Ya, makanya Bapak Jokowi ya itu betul-betul menampakkan wujud aslinya ya di Jawa Tengah ya. Karena apa? Karena dia pernah membanggakan Jawa Tengah ya. Dia membanggakan Solo, dia membanggakan Kebumen, dia membanggakan Purbalingga, dia membanggakan apa namanya daerah-daerah yang lainnya itu ya. Makanya sekarang ya mereka itu lebih dekat hatinya kepada Bapak Joko Widodo daripada PDIP. Itu yang pertama. Tapi khusus untuk orang dalam sendiri yang ada di PDIP Jawa Tengah ya, di beberapa DPC bisa dikatakan mereka itu juga hatinya kebanyakan kebanyakan hatinya itu isinya Bapak Jokowi bukan Megawati. Makanya ketika Pilpres kemarin mereka itu kebanyakan tegak lurus dengan Bapak Jokowi bukan dengan Megawati. Karena mereka sendiri juga ini pasti jadi bahan perbincangan bahwasanya ya Bapak orang-orang seperti Mbak Puan, Bambang Wuryanto, Mas Utut itu mereka itu adalah orang-orang yang santun terhadap Bapak Jokowi ya, yang masih menjaga relasinya dengan baik dengan Bapak Jokowi. Jadi otomatis ya para pengikutnya itu pun melihat sinyal itu dan mereka melihat bahwasanya kita akan memilih presiden dan calon presiden dan wakil presiden ya yang tegak lurus dengan Bapak Jokowi. Nah, kebetulan wakil presidennya anak Bapak Jokowi. Bangga dong dari Jawa Tengah. Kalau kemarin presiden, sekarang wakil presidennya dari Jawa Tengah juga, kita nggak bisa menutup kemungkinan setelah satu periode lagi nanti contohnya 2 periode Prabowo Gibran, dari Jawa Tengah lagi Gibran menjadi presiden. Dan ini sebetulnya Megawati ini sudah melihat bagaimana berat untuk melawan Bapak Jokowi. Karena apa? Karena rakyat di Jawa Tengah ya itu hatinya sudah beralih dari Megawati kepada Jokowi. Itu dia. Jadi bisa dikatakan yakin kalian ya anggota DPR yang ada di Jawa Tengah dan juga setiap DPC yang ada di kabupaten ya itu tidak ada kaki tangan Jokowi. Oh, nggak percaya. Pasti ada. Jadi biar tahu kalian kaki tangan Bapak Joko Widodo, aku yakin
bukan cuma ada di Jawa Tengah, tapi juga ada di Jakarta, ada Jawa Barat, ada di Sumatera Utara, ada juga di daerah-daerah lainnya, apalagi Jawa Timur. Udah clear ya. Ya, jadi hati-hati PDIP kalau memang melanjutkan manuvernya ya, manuver liarnya ya, semakin kalian obrak-abrik Bapak Joko Widodo, yang hancur bukan dia tapi kalian. Serius. Kita lihat nanti kongres. Yakin aku bilang sama kalian, kongres nanti pasti ribut. Perhatikan. Ya, kalian kira Prananda itu gak berambisi menjadi ketua umum? Wow, berambisi. Prananda dari suami pertama, Puan Maharani dari suami kedua. Nah, kalaupun contohnya kedua-duanya nampak di permukaan, contohnya tidak terlalu berambisi, tapi mereka punya pengikut-pengikut yang loyal. Kan begitu. Nah, sekarang ya hati-hati. Hasto kemarin katanya punya video ya. Tapi ingat ya, Joko Widodo juga pasti punya rekam jejak. Jadi mana-mana dari kalian yang kemarin itu pernah ingin melakukan kejahatan, entah korupsi kayak itu, entah melanggar undang-undang kayak itu, entah penyelewengan terhadap kebijakan kayak itu, ya ingat ya, data yang kau miliki Hasto tidak sebanyak data yang dimiliki Bapak Jokowi. Makanya sekarang dia lagi mikir-mikir itu. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.